Oke, balik lagi di BTS. Lagi-lagi BTS. Oh gitu ya bang? Iya. Oke, selamat siap. sore, Mas. Siapa namanya nih? Habibi bang. Habibi ya. Iya. Habibi siapa nih lengkapnya nih? Nama lengkap Ahmad Habibi Mubarak. Habibi Ahmad Mubarak. Habibi Mubarak. Kenapa orang tua bisa ngasih nama kayak gitu? Pertama, nama saya itu punya sejarah panjang bang. Kenapa dinamakan Habibi? Karena waktu itu ketepatan dengan dipilihnya Presiden Habibi saat itu. Nah kebetulan juga ini sekedar informasi tanggal kelahirannya juga sama dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pak Habibi itu. Saya Oh, Habibi Mubarak Iya. nih ya. Sama dengan kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia. Serius nih. Serius. 17 Agustus 17 Agustus 1997. Nggak sama dong berarti. Loh Bi. itu kan hari kemerdekaan tahunnya. Oke. Kalau tanggalnya kan sama. Ya, ngomong-ngomong nama Habibi ini. Habibi ini apa ini? Kemarin kok bisa sih saya dengar-dengar ini bisa masuk SKPP, padahal Habibi ini kan bukan tokoh gitu kan. Iya. Hanya orang biasa. Orang gitu. biasa memang Gimana ceritanya kok bisa gabung di SKPP? Saya itu sebetulnya basically Basically. ya basically Oh, iya. saya itu santri bang. Saya itu santri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi ya. Iya. Jadi saya itu santri bang. Kurang lebih saya nyantri di pondok pesantren itu 6 tahun. Sebentar Pak, kita turun ini. Oh ya. Persiapan. Silakan lanjut. Ya, saya kurang lebih 6 tahun nyantri dan tambahan 1 tahun untuk mengabdi. Nah, kebetulan memang teman-teman saya itu seluruh Indonesia ada. Karena di pondok itu pondok modern di Madura. Itu ya ada yang dari Sumatera, dari Aceh, dari Papua itu di mana-mana. Akhirnya saya punya teman banyak lah, Bang. Seluruh Indonesia ada lah. Nah, kenapa saya bisa ikut SKPP? Berawal dari itu saya punya teman, saya punya kawan juga, termasuk Bang Yoga kan senior saya juga kan. Jadi ya. Gitu, saya nggak merasa. Oh, enggak merasa. Oke. Sorry. Oke. Waduh, salah saya. Oke. Ya, jadi memang ketertarikan saya juga Bang untuk masuk ke SKPP itu karena saya melihat di sana kita mampu belajar lebih banyak tentang pengawasan dan juga outputnya yang saya lihat adalah implementasi kita ke masyarakat sih. Oh, Itu, gitu. Bang. Dari keluarga fine-fine aja ya kamu ikut SKPP ya? Keluarga pasti mendukung Bang karena kebetulan memang keluarga itu di lingkaran mahasiswa yang dulunya aktivis juga. Circle-nya memang Circle aktivis. Cuman saya memang orang yang biasa di sini Bang. Oh iya. Jadi ini apa? Kuliah atau habis lulus SMA langsung kerja? Kuliah ya? Ya, kan saya alhamdulillah nanya. sekarang. Kuliah ya? Doain Bang ya. Tahun ini Bang. Tahun ini mau lulus Bang. Oh iya. Insyaallah. Gimana? Waktu kuliah aja atau sambil nyambi kerja, organisasi atau jualan opak bareng kan? Iya. Gimana? Perjalanan kuliah saya itu sempat jualan beberapa kali Bang. Karena saya mau belajar hidup mandiri tidak tergantung dengan orang tua. Lalu yang kedua juga saya aktif di organisasi intra maupun ekstra. Kebetulan di beberapa bulan ini saya sudah bekerja juga Bang. Bekerja ya? Iya bekerja. Alhamdulillah lah. Ada penghasilan sendiri. Berarti sudah menikah ya? Belum. Persiapan uang panai. Kawin? Belum juga. Iya tentu belum. Santri memang Santri, ini ya. Baik, ngomong-ngomong masalah SKPP nih. Siap. Nah, tadi beberapa kali sudah ada kita bikin semacam ngobrol-ngobrol juga Iya. SKPP. Yang pertama itu kemarin yang saya ingat ada namanya Mas Ijat. Betul. Nah, kemudian juga ada namanya Mbak Husnul. Cunul. Nah, siap. ya Cunul. Kemudian ada juga namanya Mbak Dini. Dini Nah, ya. kemudian ada juga namanya Mas Arifin. Tapi belum berkesempatan Oh, nih. iya. Dan yang terakhir ini sampean ini. Ya. Kok bisa sih kalian itu lolos ini cuma 5 orang yang sampai ke tingkat menengah nih? Rahasianya apa gitu? Ya, pertama tentu kita punya punya sesuatu yang harus dieksplor kepada masyarakat tentunya Bang. Jadi kita masuk ke tingkat menengah itu juga tidak nyenyenye kan bahasa kita itu.
kita juga harus punya kemampuan yang menjual. Kita juga harus punya satu hal ya paling tidak skill kita dalam apa? Jualan. Iya, betul. sorry. Enggak. Aduh, kesempatan nih Bang. Ya kita memang di SKPP untuk masuk ke menengah itu paling tidak kita apa? Ya punya wawasan lebih lah Bang. Sedikit lebih sedikit daripada teman-teman. Ya bisa dibilang keberuntungan aja sih Bang. Kita ini terpilih untuk apa? Mewakili Kota Samarinda untuk menjadi peserta di tingkat menengah provinsi itu. Karena kan yang saya tahu nih kan ada sekitar 100 orang ya yang dari Samarinda. Iya, untuk betul. Masing-masing kabupaten kota bertarung nih untuk bisa dapat tempat di provinsi. Menengah, ya. Nah, kalian 5 orang ini yang beruntung lah. Iya, gitu. beruntung Bang. Nah, oke. Ngomong-ngomong masalah SKPP nih, berarti erat kaitannya dengan kerja-kerja di Bawaslu, baik itu tingkatan provinsi atau di Kota Samarinda sendiri. Betul. Nah, sudah sejauh mana sih membangun hubungan ini? Maksud aku, Habibie sebagai personality itu kan SKPP tuh. Betul. Sudah sejauh mana ngebangun hubungan baik di Bawaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi? Saya Bang. Iya, secara personal ya. Oke, baik. Bukan bicara SKPP-nya. Siap. Ya, saya sendiri kalau hubungan dengan Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi, jujur Bang, saya itu paling tidak 3 bulan sekali itu mampir ke sini. Oh, gitu. Iya. Mampir ke sini ya tanya-tanya bagaimana. Saya juga kalaupun memang ada waktu untuk mendaftar bekerja di sini, saya mau bekerja di sini, Bang. Duh, memang umurnya Bibi ini berapa sih? Saya umur sekarang 24 dan masih belum punya pacar ya. Sangat SKPP sekali. Sekolah kan? Iya, masih sekolah, nggak boleh. Oke, lanjut. Iya, personally kalau hubungan dengan Bawaslu Kota sendiri, ya alhamdulillah baik Bang. Memang kita beberapa kali juga saya secara personal pribadi itu ada silaturahim ke ketua Bawaslu, anggota-anggota Bawaslu, staf-staf, ya nongkrong-nongkrong sih Bang. Tapi tidak secara formal langsung ke Bawaslunya. Kalau untuk di provinsi sendiri sama sih. Sama karena memang ya hubungan kita di luar dari Bawaslu kan ngopinya di atas meja Bang, tidak di atas meja Bawaslu. Ngopi di atas meja yang di luar. Di atas meja di luar, kan beda. Ya kali, siapa tahu lesehan kan, Ya. nah harus di meja gitu. Nah, saya ngeliatin umur dari kamu nih Bi. Saya manggilnya Bibi langsung gitu aja ya. Iya. Terlepas dari kamu lebih tua daripada saya. Wah, Abang berapa? 21? Jangan gitu. Umur adalah angka. Terlepas dari itu, saya pengen pengen tahu sedikit nih mengenai SKPP. Ini kan beberapa materi yang sudah. Itu saya belum ada yang nyangkutin bahwa sebenarnya pentingnya pemilih pemula dalam kontestasi pemilu ini. Kan pemilih pemula juga orang yang punya hak pilih. Betul. Kenapa sih kok dijadikan second opinion ketika ada pengawasan apa segala macam baru, kalau sudah semua baru ini? Padahal kan ini penting ini. Gimana tanggapan Bibi? Ya, menurut saya gini Bang, ini juga berkaitan dengan apa yang saya angkat kemarin waktu di SKPP Menengah, itu mengangkat makalah dengan tema pelajar speak up soal demokrasi. Loh, kebetulan dong berarti pertanyaan Kebetulan. ini ya. Relate dong. Iya, relate. Okay. Nggak dijanjikan dong tadi barusan kan? Enggak dijanjikan dong barusan ya. sorry Bang. Iya. Jadi menurut saya Bang, pelajar atau pemilih pemula itu penting kita untuk mengedukasi, memberikan wawasan lebih luas soal demokrasi, termasuk salah satunya yang lebih khusus adalah sistem pengawasan kita. Karena saat ini kan memang apalagi di masa pandemi saat ini Bang, di 2 tahun ini kita melihat para pelajar ataupun pemilih pemula itu sekarang sudah pada ranah yang apatis. Sepakat. Saya tidak tahu kalau menurut Abang bagaimana, apakah ini sudah masuk ke tahap masa bodoh. Yang pertama, lalu yang kedua, kita sebagai kader pengawas partisipatif tentu memiliki Lanjut. Iya, tentu kita memiliki beban atau tanggung jawab lebih Bang untuk menyampaikan ini kepada para pelajar. Ya, jadi yang kedua itu Bang,
kita sebagai kader pengawas partisipatif punya beban ataupun tanggung jawab lebih untuk menyampaikan ini kepada para pelajar atau pemilih pemula sesuai dengan ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mohon dikoreksi kalau salah nih Bang. Iya. Ini ngingat-ngingat nih barusan nih Bang. Iya. Ya, jadi pemilih pemula itu punya hak untuk menentukan suaranya kepada para peserta pemilu 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu ini adalah tanggung jawab besar bagi kita pada kader pengawas partisipatif untuk memberikan wawasan lebih, memberikan edukasi secara masif kepada para pelajar agar bagaimana kemudian para pelajar itu tidak mudah termakan hoax, tidak mudah bermain dengan money politik begitu, sehingga kita sebagai kader pengawas partisipatif ini mampu mengimplementasikan apa yang kita dapat di sekolah kemarin itu bisa bermanfaat bagi para pelajar. Nah, menurut kamu nih Bi, kira-kira mulai kelas berapa ya dia sudah dimasukkan tentang pendidikan politik ini? Oke. Demokrasi. Oke. Kalau itu sudah jelas Bang ya, sejak masa SMP sampai SMP? Ya, SMP kan kita sudah di SMP itu ada OSIS, ya kan? Ada pramuka. Apanya tuh bentuknya? Iya, di keorganisasian intra maupun ekstrakurikuler. Secara tidak langsung dia sudah menerapkan sistem demokrasi di situ. Iya. Apalagi di SMA yang lingkupnya lebih kita di mahasiswa Bang. Tentu kan kita sudah bermain demokrasi lebih jauh dan lebih luas lagi. Iya, pemilu raya. Iya, luar biasa itu. Makanya ya tentu ini menjadi tanggung jawab besar sih Bang bagi kita itu kader pengawas partisipatif. Oke, Gitu, Bang. kita ngomong-ngomong dulu nih. Saya sangat senang nih ya karena bicara pemilih pemula berarti bicara anak yang masih istilahnya baru mengenal cinta. Sadis. Ya kan transisi 16 ke 17 baru dapat KTP dia ya kan. Alik. Udah suka coba-coba gitu. Betul. Main trek-trekan apa segala macam. Nah, tantangan terbesar menurut kamu nih apa Bi? Bagi Ini untuk mengedukasi anak-anak yang umur segitu itu. tantangan terbesarnya Bang saat Iya. ini menurut saya adalah Ini bicara SKPP berarti. Oke, Bukan betul. bicara personal lagi. Iya. Nah, Oke. Digitalisasi sih Bang sebenarnya menurut saya tantangan yang terbesar. Karena ya kita juga harus terus berkembang untuk bagaimana caranya kita mengedukasi itu melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini kan cepat Bang, apalagi di grup keluarga, mohon maaf. Mau jadi curhat sih Bi. sorry Bang. Iya. Iya, apalagi di grup-grup itu Bang ya. Ya kita tahu lah banyak di grup itu bertebaran berita A, B, C, D dan seterusnya. Itu juga menjadi turut menjadi lupa. Kalau saya lihat itu PR besar kalian Betul. yang harus dikerjain. Itu Bang. Apalagi bicara anak-anak nih kan juga ya masa-masanya kalian lah. Betul. Kalau kita yang di Bawaslu ini terlalu jauh kalau masuk ke situ. Betul. Beberapa kali sosialisasi di Bawaslu kota sendiri ya kita sangat jarang untuk melakukan sosialisasi ke sekolahan. Nah, harapan kita adalah SKPP ini akan bisa jadi perpanjangan tangan dari program-program Bawaslu. Ya tadi dari SMP, kemudian SMA. Banyak loh di sini Bi SMP SMA itu. Jadi makanya nanti SKPP barangkali saya pengen banget nih nanti kita bikin MOU deh. Siap. Kalau perlu. Siap Bang, siap. Tapi kok pede sekali kalian nih bakal siap gitu. Karena memang saya secara keorganisasian juga di keterpelajaran Bang. Oh gitu. Iya, di organisasi keterpelajaran. Di mana memang? Saya di IPNU Bang. Oh di IPNU, iya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sampai apanya itu? Di situ bagiannya apa? Anu aja sih, saya pekerja lepas saja di sana. Pekerja lepas di IPNU. Barangkali itu bisa dijadikan pihak ketiga kan Iya. untuk bekerja sama di Iya. SKPP dan Bawaslu Iya, ini. betul Bang. Tapi ini saya rasa penting sekali gitu Bi. Jadi barangkali nanti ini juga pesan buat teman-teman di SKPP atau yang melihat nanti bahwasanya kita harus mulai deh kerja-kerja itu kita mulai dari sekolahan dulu. Betul. Dari anak-anak yang memang baru mengenal. Ya kita kenalkan dulu masalah demokrasi, pentingan demokrasi. Menurut kamu Bi, kalau demokrasi di sekolahan itu yang seperti apa? Ya, bentuk demokrasinya. Bentuk demokrasinya kurang lebih sama aja sih Bang. Karena menurut saya, apalagi saya
basically dari pondok pesantren. Nah, itu beda sekali tuh ya di pesantren sama di pesantren dengan sekolah. Beda Iya. banget. Karena begini Bang, menurut saya sekolah itu adalah miniatur dari negara Indonesia. Oke, boleh. Boleh. Make sense ya. Ah. Karena gini, di sekolah itu ada yang namanya ketua OSIS. Mungkin bisa kita samakan, mungkin kalau di lembaga kenegaraan adalah presiden. Ada namanya di sana MPM atau DPR-nya. Nah, kalau saya di pondok dulu ada namanya ISMI, Ikatan Santri TMI. Terus ada namanya DPS, Dewan Perwakilan Santri. Nah, karena ya ini sudah diajarkan sejak masa keterpelajaran. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi perhatian khusus karena pelajar ini masa-masa muda ini emosionalnya kan masih Bang, labil. Kalau kita tidak perhatikan khusus ini bahaya ke depannya gitu loh. Jadi menurut saya ini harus betul-betul menjadi perhatian kita. Makanya tadi kalau misalkan Abang bilang apakah saya siap untuk menjadi perpanjangan tangan Bawaslu, ya saya sampaikan siap sekali Bang. Harusnya sangat siap. Sangat siap sekali. Iya. Jadi ya ini nanti bicara pemilih pemula, ini kan beberapa kasus kita lihat sekolah lagi daring nih. Betul. Nah lagi daring, akhirnya kegiatan belajar mengajar juga tidak ada emosionalnya gitu. Ya saya merasakan, saya kan anak saya di rumah itu tiap hari cuma. Oh sudah punya anak Bang? ada di rumah. Nah, setiap pagi ngejum aja. Kadang kan ya saya pakein baju tapi bawahnya cuma celana pendek gitu, atau cuma nggak pakai apa-apa gitu kan. Nah dari sini kan sudah satu disiplin sudah tidak lagi dibebani ke sekolah tapi lebih ke orang tua. Dan itu beban buat saya pribadi sebenarnya. Ya, nah makanya barangkali nilai-nilai yang bicara demokrasi, SKP dan sebagainya itu barangkali bisa lah nanti dimulai dari sekolahan. Betul. Nah, menurut kamu sendiri, Bi, ketika pelajar sendiri sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal yang kamu maksud tadi, dengan nilai-nilai ideal yang kamu bahas tadi, bagaimana menurutmu? Dari pandangan pribadi deh. Kita Bang, saya kalau memang para pelajar atau pemilih-pemilih pemula itu nantinya sudah tidak peduli lagi, terus kita mau berharap dengan siapa Bang? Karena tidak dapat dipungkiri kita adalah penerus bangsa Indonesia. Kita adalah pelajar, kita adalah pemuda ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau tidak ada kita Bang, ya siapa lagi yang meneruskan kepemimpinan ini, negara ini? Pentingnya untuk anak-anak sekolah itu apa? Pentingnya untuk anak-anak sekolah belajar demokrasi. Ya penting Bang. Ya apa pentingnya? Oke. Pertama, kita adalah penerus bangsa. Anak sekolah, nggak usah ngomong kita udah besar. Iya anak sekolah kan? Iya anak sekolah itu adalah penerus bangsa Bang. Iya. Ya satu. Terus yang kedua, kita mau berharap dengan siapa lagi kalau bukan dari pelajar-pelajar itu. Oleh karena itu, para pelajar-pelajar saat ini itu sudah seharusnya juga paham secara mendasar soal isu-isu demokrasi. Misal kalau sekarang kita sekolahnya daring, ya ini juga menjadi menjadi dampak kepada kita semua secara menyeluruh. Salah siapa itu? Waduh. Pak Menteri. Lanjut sih. Tadi kelihatan sih. Iya. Ya karena ini adalah ini keadaan kita sekarang ya, kita tidak bisa juga mengalah dengan keadaan Bang. Ya kita harus terus mencari formula bagaimana kemudian nanti para pelajar ini tetap bisa sekolah, terus yang kedua tetap bisa mendapatkan pelajaran tentang demokrasi. Nah harapannya kan kita di Samarinda sendiri kan sudah level 2 nih Bang. Turun berarti ya. Sudah turun kan, sudah mulai masuk nih pelajar alhamdulillah. Beberapa sekolah sudah mulai tatap muka. Betul. Iya, angin segar lah buat para pelajar, buat kita kader partisipatif, orang tua untuk mengedukasi dan orang tua. Iya. Oke. Iya, itu Bang. Baik, nanti apa lagi? Lagi hujan ini. Kurang kopi Bang. Iya. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak-agak ada noise dikit karena memang kondisinya seperti ini. Baik, Bi. Saya mau tanya dulu nih mengenai apa sih namanya tuh, apa implementasi kamu di lapangan dari SKPP sendiri terkait dengan pemilih pemula ini? Ya, pertama Bang, tentu kita akan mengadakan kerjasama
dengan Bawaslu setempat ya, kita di Samarinda maupun provinsi untuk menjadi perpanjangan tangan tadi itu Bang. Yang kita bahas tadi. Iya, kita bahas ya. tadi itu menjadi perpanjangan tangan untuk mengedukasi pelajar. Kita akan bekerja sama dengan Disdikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun di tingkat kota untuk menyampaikan bahwa pentingnya isu-isu soal demokrasi saat ini. Sambil hujan ini. Sambil jadi ada hujan, memang suara-suara suasananya masuk, ya. Mohon maaf ini sambil dengerin suaranya itu bagian dari musik alam. Asal. Iya, iya. Lanjut. Ya, itu kita tadi kerjasama ya. Terus yang kedua dari saya sendiri kita juga bergerak melalui organisasi Bang. Organisasi karena memang organisasi kita organisasi keterpelajaran, tentu ranah kita itu memasyarakat sekali. Di organisasi keterpelajaran kita itu kan sampai tingkat ke desa-desa ada Bang. Oh, gitu ya? Iya, tingkat ke desa, tingkat RT enggak ada sih. Kayak MLM gitu ya. Betul. Menggurita. Iya, jadi sampai tingkat desa pun kita juga menjadi tanggung jawab kami secara keorganisasian untuk mengedukasi. Tidak hanya soal isu keagamaan tapi juga isu soal demokrasi. Itu. Mungkin penting dari itu juga tambahan satu Bang. Penting dari itu juga kita menyampaikan bahwa pelajar ini juga tidak bisa luput dengan pengawasan. Oke. Pengawasan kita terhadap pemerintah, pengawasan kita mungkin soal isu demokrasi tadi itu Bang. Jadi ya nggak boleh tabu lah dengan hal-hal seperti ini. Ya, ini harus menjadi menjiwa gitu kan kita. Mungkin nggak sih nanti akhirnya itu bakal ada duta-dutaan gitu kan, misalnya di setiap sekolah ternyata ada sesuatu yang menonjol mengenai demokrasi atau segala macam, kemudian dari SKPP sendiri menunjuk kita perlu nih kayaknya bikin ada duta demokrasi dari anak-anak. Wah, barangkali seperti itu gitu kan. Iya. Kenapa enggak menurut saya Bang? Iya, tapi Iya. sebenarnya enggak penting juga sih ya. Oke. Sebelum kita akhiri perbincangan Siap. kita ini, saya ingin tahu dulu nih ya. Ini seandainya Seandainya apa kita nih? bicara seandainya nih, si kamu nih Bi ternyata terpilih dari beberapa orang itu yang ternyata lolos untuk naik ke RI. Oke. Apa sih yang ingin kamu sampaikan di sana itu? Oke. Pertama, saya akan membawa kedaerahan. Pasti. Ya. Demografi di Kalimantan Timur itu seperti apa? Itu kita akan bawa ke nasional. Situasi kondisi kita di Kalimantan Timur ini seperti apa? Itu pasti kan kita bawa Bang. Cerita di sana. Kalimantan Timur, Iya. bukan cuma sawit, bukan Betul. cuma batu bara, Betul. tapi orang-orangnya juga. Itu. Terus yang kedua kita akan ya mungkin sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat Bawaslu yang lain, kader-kader partisipatif kemarin, Resantip. Kita akan bawa itu. Oh iya, Resantip. Udah sangat sering itu. Iya. Itu kita akan bawa itu. Terus yang ketiga, kita kalau saya terpilih Bang ya harus mampu bersaing lah. Mampu bersaing itu kita menimbulkan atau menumbuhkan rivalitas antar kedaerahan. Tapi kan positif Bang. Positifnya itu dari segi keilmuan, wawasan ya kan. Kita boleh berdebat soal keilmuan, soal wawasan, tapi kan positif. Nah, kita akan meningkatkan gengsi Kalimantan Timur menurut saya Bang. Serius ini. Serius. Ya mudah-mudahan saya pribadi akan mendoakan yang terbaik lah ya. Amin. Untuk Ya, semoga lah, kader Bang. SKPP Iya, ini iya. ya. Baik itu kan untuk yang dari KRI. Iya. Nah, kemudian saya pengen tahu dulu deh. Ini kan dari tadi pasti berbeda-beda jawabannya ini yang saya tanya ini. Harapan kamu pribadi untuk SKPP, untuk kelanjutan SKPP atau untuk berjalannya demokrasi di daerah kamu, misalnya di Samarinda atau kamu tinggal di mana gitu. Ya. Untuk SKPP sendiri Ini untuk pemilu 2024 loh ya. 2024. Iya. Oke. Jadi untuk SKPP sendiri Bang, saya punya harapan begini. Kader SKPP itu harus terus membangun koordinasi. Satu, dengan Bawaslu setempat. Cuma Bawaslu ya. Ya kan itu satu Bang. Oh, belum Poinnya selesai. belum, Oke, lanjut. belum. Nah. Nah, lalu yang kedua, kita kan punya organisasi komunitas Resantip itu. Dari sana, itu wadahnya. iya, itu wadahnya kita sebagai kader-kader di kedaerahan itu juga bisa mampu kemudian membentuk di tingkat daerah.
Kan kemarin di tingkat Kaltim yang terbentuk, masing-masing daerah kita bentuk. Nah, untuk kemudian nanti ketika ada SKPP lanjutan tahun yang akan datang, mungkin nih salah satu usulan, mungkin kita bisa mengisi materi atau sharing-sharing nanti di SKPP yang akan datang. Jadi ketua-ketua Bawaslu itu ya bagiannya tinggal mengawasi kami kan ya, gitu. Jadi dosen pembimbing betul, aja gitu kan. Betul kan, siapa tahu usulan diterima kan bisa disampaikan ke pimpinan. Ya, bisa didengar. Ya, jadi tidak lagi pimpinan itu ngurusin teknis. Nah, terlalu anu lah. Jadi kalian ini gitu kan, alumni yang ngurusin SKPP yang baru. Ya udah ospek kalau perlu kan. Iya. Gini nih Bi. Terakhir nih sebelum kita closing statement. Seandainya kamu nih Bi lolos sampai ke tingkat RI nantinya, setelah habis menengah nih kan, nanti ada lagi tuh kayak seleksi atau segala macamnya kemarin itu. Betul. Sehingga kamu lolos sampai ke RI. Akhirnya kamu berangkat nih ke RI. Apa sih yang mau kamu sampaikan nanti di RI? Ya, pertama tentu kita akan membawa gengsi kedaerahan. Oke, pasti ya itu ya. Iya, mestilah kita sebagai pemuda di daerah kan. Terus yang akan kita bawa adalah begini Bang, meskipun kita dengan keterbatasan yang ada di Kalimantan Timur maupun di Kota Samarinda, itu tidak menghalangi kami untuk terus berproses gitu loh. Jadi ini adalah ikhtiar, semangat yang harusnya kita bawa ke RI. Lalu ya berkaitan dengan ikhtiar dan semangat itu kan kaitannya misal itu kan adalah virus Bang menurut saya. Iya. Jadi virus corona misalnya, virus corona itu tidak hanya virus saja yang bisa ditularkan, tapi semangat juang, hal-hal baik itu juga bisa kita tularkan. Kenapa enggak gitu loh. Jadi ya kita sebagai kader tentunya harus mampu juga menularkan sisi positif itu. Hal baik. Iya. Panjang umur gitu. Hal baik. Amin. Gitu. Baik. Ya doain lah Bang lah. Kalau kita masuk ke RI. Doa saya ini biasanya langsung sampai. Oh iya. Sampai kemana? Terakhir nih Bi, sebelum kita tutup perbincangan kita nih, saya pengen kamu ada closing statement mengenai SKPP dan kondisi demokrasi sekarang. Ya, sebelum ke situ saya punya harapan sih Bang untuk SKPP kita ke depan. Ya tadi itu SKPP ke depan itu semoga ke depan lebih baik, lebih kompetitif di daerah masing-masing. Terus ya harapan kita juga ke depan itu para pimpinan-pimpinan Bawaslu tidak lagi ngisi materi Bang. Oh itu harapannya. Iya, jadi kita ini kan sudah sebagai kader nih Bang. Harapanmu kan? Harapan kita kan siapa tahu usulan bisa masuk kan. Siap. Nanti bisa disampaikan ke pimpinan. Jadi ngisi-ngisi materi itu mungkin bisa dari kita Bang. Yeah. Jadi pimpinan itu bisa mengawasi aja kan di belakang gitu. Yeah. Jadi kita ada kerjanya kan kelihatan kerja. Enggak gitu sih Bang. Tapi itu harapan kami. Paling tidak kita mampu bermanfaat lah. Okay. Kalau dalil dari santri ini kan Khairunas anfa'um linnas. Andalanmu itu. Nah, itu sudah ya kan. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Ya karena memang kita ini tentu harus bermanfaat sih Bang. Apalagi kita sebagai kader pengawas partisipatif. Ya, orang hidup harus bermanfaat. Betul. Kalau nggak bermanfaat, mati aja. Benar. Ya gitu sih Bang. Kalau closing statement, lihat di kamera dong, biar lebih dramatis. Biasanya kan kayak gitu kan, itu kan. Ya untuk sahabat-sahabat Bawaslu, sahabat-sahabat pengawas kader partisipatif, paling tidak kita jangan berharap untuk mendapatkan apa-apa. Tapi yang ditanamkan dalam diri kita adalah kebermanfaatan kepada masyarakat lebih luas. Kita itu tidak butuh orang pintar sebenarnya Bang. Tapi kita itu adalah membutuhkan orang yang mau bergerak dalam hal sisi positif tentunya. Kita melakukan hal-hal baik, kita menyampaikan isu-isu nasional secara baik dan konkret, apalagi ini berkaitan dengan pengawasan. Saya kira itu Bang. Terus yang terakhir ada moto yang sangat saya simpan dalam hati sejak saya masih mondok dulu Bang. Yeah. Jadi ini dari kiai saya.
Itu bukan moto namanya. Ya moto hidup saya Bang, Oh, ya, itu moto menjadi hidup. moto hidup saya. Oh, iya, silakan. Boleh ya Bang ya? Boleh, Ya, boleh, satu. silakan. Jangan pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kamu memiliki masalah yang besar. Tapi katakanlah kepada masalah bahwa kamu memiliki Allah yang maha besar. Saya jadi sedih. Iya. Jadi Namanya- masalah sebesar apapun kita tidak boleh menyerah Bang. Iya. Harus dijalani ikhtiar, sampaikan kepada masalah bahwa kita punya Allah yang maha besar. Berasa ngaji nih. Sadik. Iya, terima kasih. Menyadarkan Iya. Baik, terima kasih Siap. kepada Habibie. Mudah-mudahan karirnya sukses. Amin, amin. Pendidikannya sukses. Amin, Dan amin. yang terpenting adalah kamu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di BTS selanjutnya. Bye-bye.